Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakian Rauf Al-Fauzi dari kelas 11 IPA 2. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama. Apa itu pertolongan pertama? Yaitu pertolongan segera kepada penderita sakit yang memerlukan penanganan medis dasar. Siapa pelaku pertolongan pertama? Yaitu seseorang yang mengetahui lebih dulu si penderita tersebut dan mempunyai keahlian medis dasar. Pertolongan pertama, yang pertama adalah memastikan keadaan aman, baik keadaan si korban ataupun keadaan si penolong. Yang kedua, memperkenalkan diri dan meminta izin kepada warga yang ada di situ, agar warga tersebut tidak bingung apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah memakai APD, yaitu alat perlindungan diri, untuk melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, mencari tahu kronologi kejadian dari si korban. Bagaimana si korban bisa sampai seperti itu? Bisa ditanyakan kepada saksi mata kejadian atau bisa ditanyakan warga sekitar yang melihatnya juga. Yang kelima, menentukan kesan umum. Apakah itu kasus trauma atau kasus medis? Jika kasus trauma, berarti dia berasal dari roda paksa atau dipaksakan keadaannya. Contohnya kecelakaan. Atau kasus medis yang berasal benar-benar murni dari dirinya. Seperti contohnya penyakit jantung. Yang keenam, mencari identitas korban. Bisa dilihat dari saku korban atau dilihat dari saku depan korban, atau ditanyakan kepada warga sekitar yang mengenalnya. Yang ketujuh, menilai respon korban. Bisa awas, suara, nyeri, atau tidak respon. Bisa saja dia respon. Jika dia tidak respon, maka dilanjutkan ke step ke-8. Yang ke-8, jika korban tidak respon, maka melakukan buka jalan nafas, yaitu angkat dagu, tekan dahi. Yang ke-9, menilai jalan nafas dengan LDR, lihat, dengar, rasakan. Melihat apakah si korban mengalami gangguan nafas, apakah ada sumbatan di jalan nafas korban. Yang kedua adalah dengar, mendengarkan apakah terjadi suara-suara aneh yang keluar dari si korban. Kemudian merasakan hembusan dari nafas si korban, apakah terjadi gangguan atau tidak terjadi gangguan. Yang ke-10, menilai denyut nadi. Jika si korban sadar, maka dicek di bagian sini. Jika si korban tidak sadar, maka dicek di bagian sini. Yang ke-11, menghubungi bantuan. Saat menghubungi bantuan, kita menyebutkan nama dan identitas kita sebagai penolong. Kemudian, menyebutkan bagaimana si korban tersebut ditemukan. Dan yang terakhir, melaporkan di mana kejadian tersebut terjadi. Yang ke-12, memeriksa fisik korban. Apakah si korban mengalami perubahan? Dilihat dari apakah dia mengalami luka, atau apakah dia mengalami nyeri, ataukah dia mengalami bengkak pada tubuhnya. Pemeriksaan fisik dimulai dari kepala, kemudian dilanjutkan ke leher, ke pundak, ke dada, ke perut, ke panggul, ke punggung, ke anggota gerak atas, dan ke anggota gerak bawah. Yang ke-13 adalah pemeriksaan denyut nadi. Jika pada bayi, denyut nadi yang dihasilkan adalah 120 sampai dengan 150 per menit. Jika dia anak, yang dihasilkan adalah 80 sampai dengan 150 per menit. Jika dia dewasa, yang dihasilkan adalah 50 sampai dengan 90 per menit. Yang ke-14, pemeriksaan pernapasan. Jika korban tersebut bayi, maka frekuensi yang dikeluarkan adalah 25 sampai dengan 50 per menit. Jika dia anak-anak, maka yang dikeluarkan adalah 15 sampai 30 per menit. Dan jika dia sudah dewasa, maka yang dikeluarkan 12 sampai 20 per menit. Yang ke-15, pemeriksaan suhu dan warna kulit. Apakah terjadi perubahan warna kulit pada si korban? Apakah dia mengalami kulit pucat atau mengalami kulit kekuningan, kemerahan, kebiruan, atau biru kehitaman? Dan memeriksa kondisi kulit korban, apakah dia lembab, kering, atau basah. Yang ke-16 adalah riwayat penderita. Dilakukan jika penderita tersebut sadar. Dimulai dari yang pertama, K, keluhan yang dia rasakan. Kemudian O, obat-obatan yang baru saja dia makan atau terakhir kali dia makan. Yang kemudian M, makanan atau minuman yang terakhir kali dikonsumsi. Kemudian P, penyakit yang sedang diderita. Dan A, alergi apa yang dia derita, serta yang terakhir adalah K, kejadian yang baru saja dia alami. Yang ke-17, pemeriksaan berkala, diperiksa kembali
dari pemeriksaan jalan napas, kemudian pemeriksaan pernapasan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan denyut nadi dan pemeriksaan keadaan kulit si korban. Jika sudah, diperiksa kembali dari awal secara sesama, kemudian penata laksanaan penderita, dan yang terakhir pertahankan komunikasi. Yang terakhir atau yang ke-18 adalah pelaporan. Pelaporan dilakukan jika tim medis yang dihubungi tadi sudah sampai ke tempatnya, yaitu melaporkan apa yang diderita si korban dan identitas si korban tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.